Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan perbandingan metode Promete dan SAO dalam pengambilan keputusan. Metode Promete dan SAO adalah dua pendekatan populer dalam pengambilan keputusan multikriteria. Promete menawarkan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan pengguna untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dan pengambilan keputusan dengan pertimbangan preferensi relatif antara kriteria. Sementara itu, SAO menekankan kemudahan implementasi dengan pendekatan penjumlahan bobot sederhana untuk mengevaluasi alternatif. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda. Promete cocok untuk skenario di mana preferensi antara kriteria tidak pasti dan perlu ditangani secara fleksibel. Sementara SAO lebih sesuai untuk kasus di mana bobot kriteria dapat ditetapkan dengan mudah. Penelitian ini menyajikan perbandingan antara kedua metode ini dalam konteks berbagai studi kasus dan situasi pengambilan keputusan, memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan dalam memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang pertama adalah definisi metode Promete. Promete adalah suatu metode penentuan urutan prioritas dalam analisis multikriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promete. T adalah penggunaan nilai yang dalam hubungan outranking. Semua parameter yang dinyatakan mempunyai pengaruh nyata menurut pandangan ekonomi. Tahapan dan rumus metode Promete. Diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan untuk mendapatkan hasil penyeleksian metode Promete. Yang pertama, menentukan beberapa alternatif. Alternatif di sini bisa diartikan dengan objek yang akan diseleksi. Pada perhitungan penyeleksian dengan Promete diperlukan penentuan beberapa objek yang akan diseleksi, minimal 2 objek, yaitu antara objek yang satu dengan objek yang lain akan dibandingkan. Yang kedua, menentukan beberapa kriteria. Setelah menentukan objek yang akan diseleksi, maka dalam perhitungan penyeleksian Promete juga diperlukan penentuan beberapa kriteria. Penentuan kriteria di sini sebagai syarat atau ketentuannya dalam penyeleksian. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria. Ketika menentukan kriteria, decision maker harus menentukan bobot setiap kriteria. Setiap kriteria boleh memiliki nilai bobot yang sama atau berbeda. Yang keempat, menentukan tipe penilaian, yaitu minimum dan maksimum. Yang kelima, menentukan tipe preferensi untuk setiap kriteria yang paling cocok untuk didasarkan pada data dan pertimbangan dari decision maker. Tipe preferensi ini berjumlah 6, usual, quasi, linear, level, linear quasi, dan Gaussian. Yang keenam, menghitung nilai preferensi. Yang ketujuh, menghitung indeks preferensi multikriteria. Yang ke-8, perhitungan entering flow, leaving flow, dan net flow. Yang A, nilai entering flow adalah jumlah dari yang memiliki arah mendekat dari suatu node. Jadi bisa diartikan nilai entering flow adalah nilai positif yang diberikan kepada sebuah objek seleksi yang memiliki arah mendekat dari suatu node. B, nilai leaving flow merupakan kebalikan dari entering flow. Nilai leaving flow adalah jumlah dari yang memiliki arah menjauh dari suatu node. Jadi bisa diartikan nilai leaving flow adalah nilai negatif yang bisa diberikan kepada sebuah objek seleksi yang memiliki arah menjauh dari suatu node. Yang C, nilai net flow adalah penilaian secara lengkap. Lengkap di sini adalah penilaian yang didapat dari nilai entering flow yang dikurangi nilai leaving flow. Jadi bisa diartikan nilai net flow adalah nilai akhir atau hasil yang didapat dari nilai positif yang dikurangi nilai negatif dari sebuah node. Rumusnya kriteria biasa HD jika HD kurang dari 0 maka hasilnya 0. Jika di atas dari 0 maka HD-nya 1. HD keterangannya fungsi selisih kriteria antara alternatif, D selisih nilai kriteria. Lalu rumus menghitung nilai indeks preferensi yaitu 1 dibagi 7. 1 dibagi nilai kriteria dari indeksnya. Pembahasan Kita langsung ke Excel aja, Bu. kasus. Studi kasus ya. Habis studi kasus langsung Excel. ini ya, Excel ya. Bu.
Pembahasan studi kasus dalam menentukan prioritas penerima kredit untuk metode Promete bersama implementasi dan perhitungannya. Dalam menentukan prioritas penerima kredit di Mega Finance cabang Solo, terdapat beberapa langkah penyelesaian masalah yang dilakukan. Pertama, alternatif penerima kredit ditentukan seperti Sri Sumarni, Wahyu Lestari, Paidi, Heni Ramawati, dan Adi Wijayanto. Kedua, kriteria yang digunakan untuk menilai prioritas penerima kredit meliputi usia, status pernikahan, tunggangan, status rumah, pekerjaan rumah, penghasilan, dan nama barang. Setelah itu, bobot kriteria ditentukan bersama dengan tipe penilaian minimum dan maksimum. Kemudian nilai preferensi dihitung menggunakan metode Promete dengan tipe preferensi 1, yaitu usual criterion. Hasil perhitungan nilai indeks preferensi multikriteria digunakan untuk menentukan ranking tiap nasabah berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dengan status diterima atau tidak terima. Kita lanjut ke Excel ya. Jadi di sini ada beberapa alternatif dan ada 5 alternatif dan 7 kriteria yang masing-masing memiliki bobot yang sudah ditentukan dari jurnal tersebut. Dimulai dari tabel kriteria itu. Yang ini ya, Bu. Yang A1 A2 ya. Jadi cara menghitungnya adalah setiap alternatif dihitung dari disimulasikan ya. Ditaruh di sampingnya itu. Kalau yang kriteria ini saya hitungnya manual ya, Bu. Hah? Disimulasikan coba. Iya, dibuat simulasi. Misalnya itu misalnya A1 dan A2 dan A1 itu memiliki bobot 2 dan A2 memiliki bobot 3. Dijumlahkan maka hasilnya min 1. Jadi sesuai rumus yang tadi, jika di bawah 0 maka HD-nya adalah 0. Lalu kita cari yang hasilnya lebih dari 1 ya. Seperti ini, yang K5. Jika dia lebih dari 0 maka HD-nya adalah 1. Setelah semua mendapatkan nilai bobotnya masing-masing, dijumlahkan, semua bobotnya dijumlahkan, lalu hasilnya dibagi dengan 7. Maka 2 bagi 7 hasilnya 0,257. Dibuat simulasinya, Mas. Simulasi gimana ya, Bu? Ya, perhitungannya Kalau yang ini saya nggak pakai rumus, Bu, hitung manual, tapi yang living flow, entering flow, dan net flow-nya saya pakai, Bu. Cuman yang awalnya aja tidak pakai. Lanjut. Jadi setelah mendapatkan hasil dari kriterianya, kita menghitung dari living flow. Rumusnya living flow itu 1 dibagi semua jumlah alternatif dikurang 1 dikali
seluruh jumlah hasil dari bobot yang A1 sampai A5. Misalnya seperti ini. Satu dibagi jumlah dari alternatif dikurang 1 dikali sum jumlah dari kalau living flow itu adalah yang deret ke kanan. Itu belum bisa tuh. Bentar, Bu. Ini salah. Hasilnya adalah 0,175. Jadi rumus dari living flow itu 1 dibagi jumlah nilai alternatif dikurang 1 dikali seluruh jumlah bobot yang mengarah ke kanan yang sederet kanan ini. Lalu cara menghitung entering flow-nya itu hampir sama, cuman dia bobotnya itu menghitung jumlah yang ke bawah. Jadi seperti ini. 1 bagi jumlah alternatifnya 5 dikurang 1 dikali jumlah dari seluruh bobotnya ini yang mengarah ke bawah. Hasilnya adalah 0,2573. Lalu setelah menghitung living flow dan entering flow, itu ada lagi namanya net flow. Net flow ini dari hasil dari living flow dikurang net flow. Jadi misalnya seperti ini. Jadi jumlah living flow dikurang hasil dari entering flow, maka hasilnya segini. Setelah itu dilakukan rankingan. Kalau saya menggunakan rumus dari rank, yaitu rank dalam kurung nilai net flow-nya titik koma, lalu kita blok hasil dari semua nilai net flow-nya, kita F4, kita titik 2 F4 dulu, lalu titik 2. Karena kita mengurutkannya dari terbesar ke kecil, jadi itu 0 karena descending. Jadi hasilnya yang nilai alternatif dari alternatif sumar nih mulai nilai 0 minus 0,17875 mendapatkan ranking 4. Seterusnya Wahyu Lestari mendapatkan ranking 3 karena nilainya alternatif Adi Wijayanto dan Heni Rahmawati ini sama, jadi mereka memiliki ranking yang sama, yaitu 1. Kesimpulan aja, Mas. Langsung Ini kesimpulan. punya siapa ya? Saya Bu Vicky. Wah Bu, kalau punya Vicky Bu. Oh, Vicky. Ya Bu, langsung kesimpulan ya Bu. Hasil kesimpulan dari metode A, kesimpulan dari penerapan metode Promete dalam menentukan prioritas penerima kredit di Mega Finance Cabang Solo adalah sebagai berikut. Metode Promete efektif dalam menilai kelayakan penerima kredit dengan akurat dan objektif.
Penggunaan metode Prometheus dalam sistem pendukung keputusan meminimalkan perbedaan pendapat, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi kesalahan. Tingkat akurasi yang tinggi 100% dengan error rate 0% menunjukkan keandalan metode Prometheus dalam menyelesaikan masalah penentuan prioritas penerima kredit. Penerapan metode Prometheus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penilaian kredit dan memberikan manfaat signifikan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan kredit. Lalu hasil analisis perbandingan metode A dan B yaitu perbandingan antara metode Prometheus dan SAO dalam penghitungan nilai kriteria menyoroti perbedaan pendekatan yang kompleksitasnya berbeda. Prometheus menawarkan analisis yang mendalam dengan langkah-langkah seperti perbandingan pasangan alternatif dan perhitungan net flow yang memberikan informasi tentang preferensi relatif dan keunggulan antar alternatif. Di sisi lain, SAO lebih sederhana dengan hanya mengalokasikan bobot ke setiap kriteria tanpa mempertimbangkan perbandingan relatif antar alternatif. Meskipun kurang sensitif terhadap perubahan bobot, SAO menonjol dalam kesederhanaan dan ketersediaan data. Hanya memerlukan informasi bobot kriteria. Pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik, kompleksitas, serta ketersediaan dan keakuratan data yang tersedia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi